seperti apa sih gambaran implementasi? Mungkin yang lain juga sudah ya, yang selain dengan stroke. Stroke ini banyak sekarang dirawat di rumah karena posisi pasien stroke kalau betul-betul eh, kejadiannya ini apa namanya, apalagi stroke yang hemoragik ya, itu akan menimbulkan kecacatan berupa kelumpuhan pada ekstremitas baik itu sebelah atau keempatnya, sehingga memerlukan perawatan yang cukup lama biasanya di rumah. Mungkin saudara nanti akan menemukan ya di lapangan. Baik, saya serahkan kepada kelompok ini, kelompok berapa ya? Kelompok berapa ini tuh ya, Amar, yang mau presentasi? Izin Ibu, kelompok satu Bu. Oh, kelompok satu. Eh, Tadi saya sudah bicara dengan Ruth, ya strateginya kan kita ingin memahami. Kalau makalah sudah saya pegang, nanti saya nilai dan presentasi lebih kepada pemahamannya bagaimana. Dari diskusi yang akan saudara laksanakan itu kan saya bisa melihat seberapa pemahaman tiap kelompok terkait dengan apa yang akan disampaikan. Baik, silahkan digunakan waktunya untuk presentasi oleh kelompok satu, baik A, RKI maupun kelas B, dan yang lain silahkan mendengarkan ya. Silakan, mungkin ada yang mengelola moderator, mau dari kelompok atau mau dari luar kelompok, silakan. Izin Ibu, saya yang moderatornya. Oke, maulah silakan di ini ya. Sekarang presentasinya harus cukup waktu karena yang diharapkan adalah pemahaman dari teman-teman di tiga kelas ini ya. Jadi jangan terlalu dibatasin waktu untuk presentasi karena harus lebih menjelaskan dan nanti sisakan waktu untuk diskusi ya. Baik, Ya, silakan maulah. ya baik, Ibu. Selamat malam dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Hari ini topik kita penata laksanaan HN dengan kasus stroke pada lansia. Nanti akan dibagi pembagian materinya itu dari kelas B itu tentang kondas penyakitnya. Kelas A ini membahas tentang strategi penata laksanaan HAN-nya. Terus RKI nanti tentang EBP-nya juga nambahin kalau ada materi yang kurang kayak gitu ya untuk pembagiannya. Untuk nanti penyampaian materinya kurang lebih 15 menit. Nanti kalau memang masih banyak submateri yang harus dibahas, mungkin akan ada tambahan waktu. Kita lihat sesuai kondisi aja. Boleh langsung di share screen dulu kelompok kelas B. Iya. Untuk eh, membernya ada Aidatul, Aisyah, Amelia, Amar, Angelita, Anida, dan Anissa. Digunakan waktunya dengan baik ya teman-teman, 15 menit mulai dari 17.39. Baik, di sini ada konsep dasar penyakit stroke. Stroke didefinisikan sebagai defisit atau gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya mendapatkan pasokan oksigen dan zat makanan akan menjadi terganggu. Kekurangan pasokan oksigen ini akan memunculkan kematian sel saraf berupa neuron. Gangguan fungsi otak ini akan memunculkan gejala stroke. Ya, oke. Di sini saya izin melanjutkan ya. Ada klasifikasi stroke itu dibagi dua, yaitu stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Untuk stroke iskemik ini terjadi akibat suplai darah ke jaringan otak berkurang. Hal ini disebabkan karena obstruksi total atau sebagian pembuluh darah yang terjadi di dalam otak. Lalu untuk stroke hemoragik ini, stroke yang terjadi karena pendarahan subahnoid mungkin disebabkan karena pecahnya pembuluh darah otak tertentu. Biasanya terjadi pada saat pasien melakukan aktivitas atau saat sedang melakukan aktivitas, namun juga pada kondisi istirahat bisa terjadi juga. Selanjutnya, ya selanjutnya di sini ada etiologi stroke. Yang pertama itu karena infark otak, emboli kardiogenik, fibrillasi
hipoksiatrium dan aritmia lain, trombus mural dan ventrikel kiri penyakit katup mitral atau aorta. Selanjutnya ada perdarahan intracerebral, ketiga perdarahan subarachnoid, dan yang selanjutnya itu penyebab lain dapat menimbulkan infak atau pendarahan. Next. Selanjutnya, faktor risiko pada stroke. Adapun beberapa faktor risiko pada penyakit stroke, di sini ada hipertensi, lalu ada penyakit kardiovaskuler, emboli cerebral berasal dari jantung, seperti penyakit arteri koronaria, gagal jantung kongestif, hipertrofi ventrikel kiri, abnormalitas irama jantung, khususnya fibrilasi atrium, serta penyakit jantung kongestif. Lalu selanjutnya bisa disebabkan oleh kolesterol tinggi, obesitas, peningkatan hematokrit meningkatkan risiko infark cerebral, lalu diabetes dikaitkan dengan anterogenesis terakselerasi, lalu kontrasepsi oral khususnya dengan disertai hipertensi, rokok, kadar estrogen yang tinggi. Lalu bisa disebabkan juga oleh yang lalu bisa disebabkan juga dengan merokok, penyalahgunaan obat khususnya kokain, konsumsi alkohol dan juga stres. Next. Selanjutnya, manifestasi klinis pada stroke non-hemoragik atau iskemik, gejala utamanya adalah timbulnya defisit neurologis secara mendadak atau subakut. Didahului gejala prodromal, terjadinya pada waktu istirahat atau bangun pagi, dan biasanya kesadaran tidak menurun, kecuali bila embolus cukup besar. Biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Menurut WHO, stroke hemoragik dibagi atas perdarahan intracerebral atau PIS dan perdarahan subarachnoid atau PSA. Selanjutnya, manifestasi klinis stroke akut dapat berupa kelumpuhan wajah atau anggota badan, bisa disebut hemiparesis yang timbul mendadak, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan, gangguan hemiparesis, perubahan mendadak status mental, konfusi, delirium, letargi, stupor atau koma, afasia, bicara tidak lancar, kurangnya ucapan atau kesulitan memahami ucapan. Lalu juga disartria, bicara pelo atau cadel, gangguan penglihatan, hemianopia atau monokuler atau diplopia, ataksia, truncal atau anggota badan, vertigo, mual, dan muntah atau nyeri kepala. Next. Selanjutnya, komplikasi stroke. Menurut Brunner dan Sudar tahun 2008, komplikasi yang mungkin muncul pada pasien stroke meliputi hipoksia cerebral, penurunan aliran darah cerebral, dan luasnya area cedera. Embolisme cerebral dapat terjadi setelah infark miokard atau fibrasi atrium atau dapat berasal dari katup jantung prostetik. Embolisme akan menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya menurunkan aliran darah cerebral. Distremia dapat mengakibatkan curah jantung yang tidak konsisten dan menghentikan trombus lokal dan mengakibatkan emboli cerebral. Next. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada perawatan stroke. Eh, Perawatan stroke ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada pre-hospital, intra-hospital, dan juga pasca hospital. Untuk karena kita membahasnya HN ya, jadi nanti kita akan membahasnya yang ada di pasca hospital ini. Saya izin jelaskan juga ya yang untuk di pre-hospital. Jadi penata laksanaan pada pre-hospital ini dibutuhkan reaksi cepat dan tepat dalam menangani stroke. Karena di dalam stroke itu ada namanya golden period atau jendela emas, adalah waktu yang sangat berharga bagi klien ketika serangan stroke awal untuk segera mendapatkan pertolongan oleh rumah sakit terdekat. Golden period pasien stroke ini adalah 3 sampai 6 jam untuk mengurangi efek atau komplikasi yang serius. Selanjutnya ada intrahospital. Tahap intrahospital ini pada dasarnya mempunyai 4 tujuan utama, yaitu memperbaiki aliran darah cerebral, pencegahan trombosis berulang, perlindungan saraf, dan perawatan yang suportif. Lalu yang ketiga ini yang menjadi fokus kita sekarang, yaitu adanya perawatan pasca hospital. Untuk pasca hospital ini dibagi menjadi tiga, yaitu pencegahan stroke berulang, lalu rehabilitasi dan pendidikan kesehatan. Untuk pencegahan stroke dapat dicegah dengan memodifikasi faktor-faktor resiko,
Lalu untuk yang rehabilitasi lingkungan sangat berperan penting dalam penyembuhan pasien stroke berhubungan keberadaan pasien seperti hidrasi, temperatur, dan juga glukosa darah. Tata laksana lain yang sesuai keluhan seperti sulit menelan dan pencegahan terhadap trombolitik vena. Selanjutnya yaitu ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan pasca stroke ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi baik bagi pasien ataupun keluarga mungkin mengenai pola makan, olahraga, dan juga gaya hidup yang sehat. Mungkin demikian dari kelas B. Selanjutnya ke kelas berikutnya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok kelas B. Boleh lanjut ke kelas A. Ya, untuk anggotanya ada Clarissa, Dea, Elsa, eh, Kalintang, terus ada Nur Eliza, Ratu, Salsabila, dan Vanessa. Boleh teman-teman dilanjut presentasinya, waktunya 15 menit, digunakan dengan baik ya teman-teman. Ya, halo. Gimana untuk kelompok kelas A? Untuk Baik, Nah, oke, lanjut. baik di sini ada konsep AHM pada lansia stroke. Next. Nah, di sini tuh ada definisi pelayanan perawatan lansia di rumahnya, bentuk pelayanan pendamping dan perawatan lanjut usia di rumah home care sangat tepat untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang masih berpegang pada nilai-nilai budaya Timur sebagai wujud perhatian terhadap lanjut usia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Next. Nah, di sini tuh ada tujuan tujuan HAN atau home care pada lansia stroke. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di lingkungan keluarga lansia itu sendiri. Dua, meningkatkan kerjasama dan partisipasi aktif pendamping lansia dan keluarga dalam pelayanan pendamping lansia di keluarga. Partisipasi gitu dong bicara ya Teteh. Kan jadi Pak Baliut begitu. Ratu. Baik, Ibu. Meningkatkan kerjasama dan partisipasi aktif pendamping lansia dan keluarga dalam pelayanan pendamping lansia di keluarga. Tiga, memberi pendamping terhadap lansia yang mempunyai hambatan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual sehingga lansia dapat mengatasi masalahnya dan dapat hidup secara nyaman. Empat, meningkatkan kemampuan lansia menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Lima, menciptakan suasana yang menyenangkan seperti rasa aman, nyaman, dan tentram di lansia dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Next. Nah, di sini tuh ada manfaat HAN pada lansia stroke. Nah, satu untuk meningkatkan kualitas hidup, dua pemulihan yang lebih cepat, tiga pengelolaan komplikasi, empat meningkatkan kemandiri lansia, lima dukungan untuk keluarga, enam pencegahan re- reho- rehospitalisasi, tujuh pengurangan resiko infeksi nosokomial, delapan pengelolaan obat yang lebih teratur, 9 dukung jangka panjang, 10 penghematan biaya perawatan. Nah, di sini tuh ada masalah HAM pada lansia stroke. Untuk masalahnya itu ada komplikasi mobilitas, dua masalah nutrisional dan pengolahan makanan, tiga penyakit pernapasan dan resiko aspiration, empat gangguan psikologis dan emosional, lima infeksi dan luka tekanan atau pressure ulcer, enam pengolahan obat yang tidak tepat, tujuh masalah komunikasi dan kognitif. Next.
Ayo, siapa yang mau bicara? Kok lama sekali dari satu slide ke satu slide pergantiannya, Ratu? Siapa yang mau bicara? Halo? Baik, Ibu, saya lanjutin kembali. Nah, di Baik, sini Ibu itu izin masuk. Apa ini kok Ratu semua apa bagaimana? Saya ingin dengar kelompok anggota kelompok lainnya yang bicara. Ya, baik, Ibu izin masuk. Di sini akan membahas prinsip merawat pasien stroke di rumah. Yang pertama, menjaga kesehatan punggung keluarga, kemudian mencegah terjadinya luka di kulit pasien, kemudian mencegah kekakuan otot dan sendi, lalu mencegah terjadinya nyeri bahu atau shoulder pain, lalu memulai latihan dengan mengaktifkan batang tubuh atau torso. Next. Itu sebentar dulu, nomor satu apa itu? Apa nggak salah tuh? Ya, Ibu harusnya menjaga kesehatan punggung lansia. Kok keluarga? Aduh, itu si non. Ya lanjut, jangan salah-salah nanti ya. Ya, next. Oke. Kemudian peran perawat HN dalam perawatan lansia stroke di rumah. Yang pertama ada persiapan sebelum pasien pulang ke rumah itu harus setelah kondisi pasien stabil dan fase akut terlampaui. Kemudian pasien masuk ke fase ketiga yaitu fase pemulihan. Yang kedua keluarga dalam merawat pasien pasca stroke di rumah. Jadi selama perawatan di rumah, keluarga itu berperan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan pasien untuk mandiri. Lalu yang ketiga, masalah kesehatan pasien pasca stroke di rumah. Kemungkinan tuh masalah kesehatan yang dialami pasien pasca stroke antaranya yaitu kelumpuhan atau kelemahan, separuh badan atau hemiparese, kemudian gangguan sensibilitas atau pasien mengalami rasa kebas atau baal. Nah, di sini tuh ada pencegahan komplikasi pada lansia stroke di rumah. Nah, satu itu atau pemantauan tekanan darah, dua pola makan sehat, tiga aktivitas teratur, empat pemantauan gejala, lima pengolahan stres, enam penggunaan alat bantu, tujuh pendamping dan dukungan. Next. Baik, untuk selanjutnya ini ada perawatan jangka panjang pada lansia stroke di rumah ya. Yang pertama ini ada perawatan profesional di rumah. Yang kedua itu ada pendampingan secara 24 jam kepada lansia. Yang ketiga ini memantau proses pemulihan lansia. Yang keempat ini mengurangi resiko komplikasi yang terjadi pada lansia. Yang kelima ini membantu kemandirian lansia. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada penata laksanaan home health nursing pada lansia di stroke. Di sini yaitu ada Sebentar, sebentar. Saya nggak ngerti judul ini. Benar nggak sih? Siapa nih namanya? Yang presentasi barusan. Penata laksanaan HAN pada lansia di stroke gitu. Maksudnya apa nih? Kok kalimat itu nggak bagus ketuk menurut saya. Menurut Anda apa? Muhammad Bintang harusnya. Ibu, maaf itu kesalahan penulisan, harusnya penata laksanaan HAN pada lansia stroke Ibu. Pada lansia dengan stroke Ibu. Maksudnya apa? Kok penata laksanaan HHN? Harusnya nih judul nih ya. Saya lihat judulnya ini aneh. Home health nursing itu kan sebuah pendekatan ya harusnya penata laksanaan lansia stroke di rumah itu aja yang simple. Yang ditata laksanai itu bukan HHN-nya. Yang ditata laksanai itu adalah klien stroke, tetapi di rumah menata laksanainya. Jadi tolong semua kelompok nih ya, judulnya dirubah. Jangan penata laksanaan HHN. HHN adalah sebuah pendekatan. Yang ditata laksanai dan dirawat adalah klien stroke. Jadi judulnya itu penata laksanaan klien atau pasien stroke di rumah. Ya, kalau memang lansia, Anda tinggal tambahkan penata laksanaan lansia dengan stroke di rumah. Nah, itu adalah pendekatan home health nursing. Ya, tolong ini judul jangan salah ya.
Oke, kalau misalnya di dalam RPS judulnya keliru seperti itu ya jangan diikutin. Tapi paling tidak pemahaman kelompok semua mahasiswa, sekali lagi, home health nursing, perawatan kesehatan di rumah. Itu sebuah pendekatan di dalam asuhan. Yang ditata laksanai bukan HHN. Yang ditata laksanai adalah pasien stroke di rumah. Ya, tolong nanti diperbaiki semua judul ini. Saya dari tadi sebetulnya sudah pengen menyampaikan, tapi ini kebetulan judul ini salah betul ya. Ada statement yang harus saya luruskan terlebih dahulu ya. Oke, silakan lanjut kelas. Apa nih? Mohon maaf ya, moderator. Saya nyela karena ini ada hal yang harus saya luruskan. Silakan dilanjutkan, moderator dipandu. Ya, izin lanjut di sini yaitu pelaksananya itu di untuk lansia dengan stroke di rumah yaitu yang pertama ada membantu pasien untuk berpijak tempat, yang kedua yaitu melatih pasien untuk bergerak, lalu bantu proses makan si pasien, lalu bicara, terus latih kesehatan untuk pasien, ciptakan lingkungan yang aman, bantu mengingatkan jadwal minum obat, lalu ada ingatkan jadwal kunjungan ke klinik rehabilitasi medis, yang selanjutnya itu menciptakan sistem panggilan bantuan di rumah, yang terakhir yaitu terus temani pasien. Ini EBP-nya kelas apa? Kelas RKI, Bu. Nanti, Silahkan. Iya, oke. iya silahkan untuk kelas RKI di share screen. Halo untuk kelas RKI. Oke. Mungkin bisa dibantu oleh temennya untuk di backup. Mungkin yang share screen ada gangguan sinyal. Halo, siapa nih? Nah, kenapa nih? Susah ya? Ya mungkin ada gangguan sinyal, boleh di Eh, backup aja sama yang lain. Betul-betul di backup oleh temannya satu kelompok. Iya, Nah, baik. Ke apa? Ke membernya dulu, Kak. Tolong. 사랑해. Ya, di sini ada anggota kelompoknya ada Aisyah, Atia, Kansa, Marsaniswa, Ranti, Safra, dan Salwa. Boleh langsung dimulai presentasinya EBP, sama boleh nanti nambahin materi kalau memang dirasa ada yang kurang. 15 menit ya kawan-kawan, dipergunakan waktunya dengan baik. Silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya untuk memulai presentasi dari kelas 4 RKI, dilanjutkan dengan EBP atau Evidence Based Practice pelaksanaan tadi home care pada pasien lansia dengan stroke ya. Di sini yang pertama ini ada sebuah jurnal yang diambil dari repositori Universitas Gadjah Mada dengan judulnya itu Pelayanan Home Care terhadap Lansia yang mengalami stroke. Di sini
Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pasien yang menjalani home care mendapat rawat inap yang lebih pendek, lebih sedikit readmission ke rumah sakit. Readmission itu adalah pendaftaran kembali atau masuk rumah sakit kembali ya. Terus biaya keseluruhan sangat berkurang dan lebih sedikit kematian. Kenapa di sini didapatkan kesimpulan tersebut lebih sedikit kematian? Karena pada jurnal tersebut dibahas bahwa eh, pasien-pasien stroke yang mendapatkan layanan home care ini itu terjadi apa ya terjadi pengendalian terhadap komplikasi gitu. Jadi jika ada komplikasi lebih lanjut itu pasien yang mendapatkan pelayanan home care itu lebih bisa terpantau teman-teman seperti itu apakah ada resiko stroke berulang seperti itu makanya di sini pasien yang mendapatkan layanan home care stroke di rumah itu mendapatkan resiko lebih sedikit terhadap kematiannya. Selain itu pasien yang mendapat perawatan home care memiliki tingkat fungsional yang lebih tinggi dan tingkat depresi yang lebih rendah di sini dalam jurnal karena di dalam home care ini eh, perawat itu melibatkan keluarga pasien dalam memberikan layanan asuhan keperawatannya gitu. Makanya tingkat depresi pasien lebih rendah. Selanjutnya jurnal kedua. Ya, baik. Selanjutnya jurnal kedua ini judulnya Pengaruh Pelaksanaan Home Care terhadap Kemandirian atau ADL (Activity Daily Living) pada penderita stroke non-hemoragik di wilayah kerja Puskes Pariaman. Nah, di sini kesimpulan dari jurnal 2 itu adalah pemberian home care oleh perawat berpengaruh nih terhadap kemandirian atau activity daily living pada penderita stroke hemoragik. Nah, hal ini tentunya sejalan ya teman-teman dengan tujuan dari home care itu sendiri yaitu untuk membantu kemandirian kemandirian membantu kemandirian hingga mencapai derajat yang maksimal dan juga untuk mengurangi atau meminimalkan resiko dari penyakit. Jadi jurnal ini juga sudah banyak ya sejalan gitu dengan penelitian-penelitian lain dan sejalan dengan tujuan home care itu sendiri. Selanjutnya, nah, yang terakhir ini ada jurnal ketiga, judulnya itu Pengaruh Penkes dalam Pelayanan Home Care terhadap Kemandirian Aktivitas Sehari-hari Penderita Stroke Ringan. Di sini peneliti menyarankan agar dilakukan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari penderita stroke karena peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh dari Penkes yang dilakukan dalam layanan home care terhadap kemandirian pasien penderita stroke ringan yang berada di Kabupaten Sopeng ini, di Kecamatan Mariowarawa. Jadi itu adalah kesimpulan dari jurnal ketiga, dan ini adalah jurnal terakhir dari presentasi untuk teman-teman saya dari kelompok 1 HHN. Boleh jika ada yang ingin dilanjutkan kembali pembahasannya. Untuk EBP-nya sudah selesai, terima kasih. Iya, mungkin bisa dilanjut ke bagian yang kebutuhan lansia stroke di rumah. Yang atas deh. Nomor 2. Yang terus lagi. Atas lagi, tolong untuk lagi atas lagi atas lagi. Lagi ya. Ya, bagian sini. Yep, bawah bawah. Ya. Ya, di sini ada kebutuhan pasien pasca stroke di rumah. Jadi, seringkali ketika pulang, pasien pasca stroke ini masih mengalami gejala sisa. Misalnya dengan keadaan kehilangan motorik atau hemiplegia, atau ada juga pasien yang pulang dengan keadaan bed rest total. Nah, lalu ada juga yang kehilangan komunikasi atau kesulitan berbicara atau disatria. Dan juga ada juga yang masih
memakai alat nasogastrip tube atau NGT, sehingga perawatan yang diberikan harus secara terus-menerus dilakukan agar kondisi klien ini membaik. Penyakit terkontrol, resiko serangan stroke ulang menurun, tidak terjadinya komplikasi atau kematian mendadak. Nah, di sini adapun kebutuhan pasien pasca rawat dapat meliputi kebutuhan pada aspek fisik, psikologis, aspek sosial, dan spiritualnya. Bisa di next. Nah, pada aspek fisik, sebagai perawat kita berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan untuk menentukan metode terbaik dalam mengelola gejala fisik yang dialami pasien. Nah, dalam perawatan pasien stroke di rumah, penting untuk memahami kebutuhan fisik mereka guna mengidentifikasi gejala yang muncul serta menemukan cara efektif untuk mengatasinya. Nah, pada kebutuhan makan dan minum atau pengaturan nutrisi ini di sini pada lansia stroke ini kita pada penderita stroke pemenuhan kebutuhan makan dan minum itu harus disesuaikan dengan kondisi fisik serta gangguan yang dialami terutama jika terdapat disfagia atau kesulitan menelan. Terus juga pola makan seimbang dengan memperhatikan jumlah kalori yang dibutuhkan itu sangat penting untuk mendukung proses pemulihan. Nah, kalau misalnya juga ada yang dalam kondisi tertentu, misalnya penggunaan nasogastrip tadi ya, ini kan menjadi alternatif untuk memastikan kecukupan nutrisi. Di sini keluarga itu sangat berperan penting dalam memenuhi teknik pemberian makanan melalui NGT yang benar, termasuk cara mencegah aspirasi. Maka dari itu, dukungan dari tenaga kesehatan. Nah, di sini ada perawat home care yang berperan yang siap membantu di rumah sangat dibutuhkan, baik untuk pemasangan ulang si NGT-nya maupun edukasi terkait perawatan dan pemberian makanan yang aman bagi pasien stroke. Lalu, yang kedua di sini juga ada pengolahan medis dan pengobatan. Jadi pada lansia dengan stroke, pengolahan medis dan pengobatan ini menjadi aspek yang krusial dalam perawatan untuk mencegah komplikasi dan mendukung pemulihan. Nah, pada pemberian obat-obatan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi sesuai dengan terapi, termasuk dosis yang tepat dan waktu yang teratur, waktu pemberian teratur. Lalu juga di sini lansia stroke ini seringkali mengkonsumsi berbagai jenis obat, ya misalnya kayak antikoagulan atau antihipertensi. Uh, Sehingga kepatuhan terhadap jadwal minum obat ini jadi sangat penting untuk mencegah resiko serangan ulang. Nah, makanya di sini ada efek samping obat juga perlu dipantau dengan cermat karena lansia ini lebih rentan mengalami reaksi yang tidak diinginkan seperti kayak pusing, gangguan pencernaan, atau bahkan peningkatan resiko pendarahan akibat obat pengencer darah gitu. Oleh karena itu, di sini keluarga harus diberi edukasi tentang kemungkinan efek samping tersebut dan segera melaporkan jika terjadi gejala yang mencurigakan. Maka dari itu, pengawasan dari tenaga kesehatan seperti perawat home care atau dokter yang melakukan kunjungan rumah berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap pengobatan serta mendeteksi komplikasi sejak dini. Lalu di sini ada kebutuhan perawatan diri atau misalnya kita personal hygiene. Nah, seperti cara menjaga kebersihan pribadi gitu, menjadi kebutuhan penting untuk pasien stroke. Jadi hal ini mencakup cara memandikan dan merawat rambut pasien di tempat tidur, terus juga kebersihan gigi dan mulutnya dari kekeringan atau kelembapan yang berlebihan di area serta mencegah kulit dari kekeringan atau kelembapan yang berlebihan di area tubuh tertentu. Nah, untuk mencegah iritasi pada kulit, itu lotion tidak mengandung parfum dan bahan alergenik dapat digunakan. Nah, juga pijatan lembut dan terarah terutama di area tubuh yang sering terkena tekanan saat pasien berbaring. Ya, juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah gangguan pada integritas kulit. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan eliminasi. Nah, pada lansia dengan stroke ini perlu dikaji lebih dalam ya. Eliminasi sangat penting karena gangguan neurologis yang terjadi dapat mempengaruhi kontrol kandung kemih dan fungsi usus. Nah, pada beberapa lansia dengan stroke itu mengalami inkontinensia urin atau retensi urin sehingga memerlukan pemasangan kateter untuk membantu eliminasi. Nah, di sini tuh penggantian kateter itu secara periodik harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi di sini perawat home care ini maka mempunyai peranan penting ya, mempunyai peranan penting eh, harus harus oleh tenaga kesehatan yang kompeten mengingat resiko tinggi terjadinya cedera jika hal tersebut tidak dilakukan dengan benar. Nah, di samping itu
resiko terjadinya infeksi saluran kemih ini juga lebih meningkat pada klien eh, lansia tersebut. Lalu dengan demikian juga pihak keluarga harus mengetahui cara perawatan perineal atau perineal care agar resiko yang disebutkan di atas itu tidak bisa bisa diminimalkan. Lalu pada kebutuhan gerak dan keseimbangan tubuh ini, klien biasanya mengalami gangguan keseimbangan akibat penglihatan yang menurun pasca stroke sehingga resiko untuk jatuh itu semakin meningkat. Maka dari itu, latihan keseimbangan yang teratur dan disesuaikan dengan kondisi fisik klien sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan stabilitas tubuh seperti latihan berdiri, berjalan perlahan, dan dengan bantuan alat seperti walker, uh, seperti seperti itu. Lalu juga tentunya keluarga harus diberikan pelatihan mengenai cara yang benar dalam membantu mobilisasi, termasuk cara yang tepat untuk mengubah posisi tubuh tanpa menambah ketegangan atau stres pada lansia. Lalu di sini juga pengaturan lingkungan rumah. Jadi modifikasi lingkungan rumah ini sangat penting untuk mencegah jatuh seperti memastikan lansia bebas hambatan, menambah pencahayaan yang cukup ya. Jadi harus benar-benar dimodifikasi lingkungan di rumah pasien. Itu dan ini menghindari adanya barang-barang yang dapat menyebabkan tersandung di jalan yang sering dilalui oleh lansia. Lalu di sini juga terdapat rehabilitasi fisik pada di sini pada rehabilitasi ini home health nurse ini bekerja sama dengan fisioterapis ya, jadi bekerja sama atau multidisiplin untuk merencanakan dan mengawasi latihan fisik yang sesuai dengan kondisi lansia. Nah, latihan ini eh, seperti meliputi latihan rentang gerak atau range of motion ya ROM, ya penguatan otot dan latihan keseimbangan. Bisa di next. Ya, pada aspek psikologisnya ini, lansia yang mengalami stroke ini kan tidak hanya menghadapi tantangan fisik ya, tetapi juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan psikologis dan juga emosionalnya agar dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan juga bermakna. Maka dari itu, suasana aman dan nyaman dapat membantu lansia merasa lebih tenang. Terus, eh, di mana mereka ini perlu merasa terbebas dari ancaman dan kekhawatiran baik terkait kondisi kesehatan mereka maupun lingkungan sekitarnya. Lalu memberikan kasih sayang dan penghormatan dan dukungan emosional dapat meningkatkan kepercayaan diri serta motivasi pada lansia. Selain itu ada aspek pada aspek sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, lansia pasca stroke ini membutuhkan interaksi dengan orang lain agar tetap merasa berguna dan diterima dalam lingkungan mereka. Namun perubahan kondisi akibat stroke ini seperti gangguan fungsi daya ingat atau penurunan kepercayaan diri seringkali menyebabkan pada lansia stroke ini menarik diri dari pergaulan. Nah, untuk itu membantu lansia pasca stroke tetap berhubungan secara sosial dan emosional seperti dukungan keluarga itu sangat penting. Nah, ada berbagai cara dapat dilakukan antara lain seperti mengajak mereka berbicara, memperlihatkan album foto keluarga, meletakkan benda yang menunjukkan waktu di kamar pasien. Nah, ini tuh bisa merangsang stimulasi kognitif juga. Lalu mengajak mereka berbicara tentang kenangan masa lalu yang menyenangkan. Lalu pada aspek spiritual, nah, lansia pasca stroke ini seringkali kan kita merasa kesepian ya tadi pada di aspek sosial, frustasi atau depresi akibat perubahan besar dalam hidup mereka. Nah, perasaan ini seringkali muncul karena perasaan kehilangan fungsi tubuh atau ketergantungan pada orang lain. Nah, maka dari itu perlu adanya dukungan spiritual dari keluarga, komunitas, atau pemimpin agama dapat sangat membantu. Nah, di sini ada pendampingan spiritual, misalnya tuh kayak orang yang terlatih dalam aspek spiritual seperti pemuka agama, dapat mengunjungi lansia, memberikan dukungan moral gitu. Lalu ada perhatian terhadap nilai agama. Di sini jadi menyediakan waktu untuk kegiatan yang berhubungan dengan agama atau spiritualitas seperti doa, meditasi, atau ritual agama yang memberikan rasa ketenangan batin dan pengharapan. Ya, mungkin dari teman yang lain bisa menambahkan. Iya, gimana teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditambahkan? Dari kelompok
RKI sudah cukup atau masih ada lagi? Sepertinya cukup ya, karena tidak ada jawaban. Kita lanjut ke sesi tanya. Izin masuk moderator. Oh, baik. Ya, boleh ke pengkajian. Iya, untuk yang share screen, Zaki gimana? Boleh ke slide pengkajian, Kak. Minta tolong. Iya itu, Kak. Iya, jadi berikutnya ada pengkajian asesmen pada lansia dengan stroke ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada pengkajian HN, eh, kajian lansia dengan stroke dengan pendekatan HN ini adalah kita tuh perlu yang pertama kita kaji pasiennya, kita kaji riwayat stroke-nya kayak apa tipe stroke-nya gitu, apakah iskemik atau hemoragik, waktu kejadian dan komplikasinya. Lalu kondisi fisiknya nih kita cek juga tanda-tanda vital kayak head to toe gitu, terus mobilitasnya dia bisa nggak gitu jalannya, terus kekuatan ototnya kayak gimana, ada hemiparesis nggak, gangguan bicara kayak apa sih ya, atau disfagia gitu ya, kemampuan menelan gitu, gangguan kemampuan menelan. Lalu juga cek kondisi kemampuan fungsionalnya gitu, ADL-nya seperti apa, apakah bisa makan, berpakaian atau mandi sendiri. Lalu selanjutnya ada cek juga kondisi kognitif dan mental pasien gitu, evaluasi ingatannya, kemampuan berpikir serta status emosi pasien gitu, apakah ada depresi atau kecemasan. Next. Selanjutnya juga kaji lingkungan sekitar pasien nih, kayak keamanan rumahnya gini. Ada ini enggak eh, yang mendukung pemulihan gitu. Misalkan rumahnya bebas hambatan seperti karpetnya licin atau ada tangga gitu tanpa pegangan gitu. Lalu ada ketersediaan alat bantu nggak seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu berjalan, atau tempat tidur yang sesuai gitu untuk terapi fisik di rumah. Lalu bagaimana kondisi sanitasi dan ventilasi rumahnya? Apakah udah mendukung untuk mencegah infeksi atau komplikasi? Lalu next, selanjutnya ada kaji juga keluarganya. Jadi keluarga ini kan punya peran penting banget ya dalam HN ya, karena mereka ini juga termasuk dibilang bisa jadi caregiver ya. Pokoknya keluarga dan caregiver gitu loh, caregiver utama bagi pasien juga nih kayak pengetahuan keluarganya tentang stroke, keluarganya tahu nggak kondisi pasiennya, terus resiko komplikasi apa yang bisa dialami pasien gitu selama stroke gitu, kayak ada ukus tekal atau infeksi, lalu gimana cara memberikan perawatannya, keluarga udah tahu atau belum. Lalu kaji juga peran keluarga sebagai caregivers, kayak siapa yang bertanggung jawab nih untuk dalam merawat pasien dan apakah mereka punya waktu. Lalu juga kaji kesehatan emosional pasien, kayak pasien kan juga merawat eh, maksudnya keluarga pasien juga merawat pasien kan pasti ada stres gitu mungkin. Itu dikaji juga. Next. Selanjutnya kaji juga pengkajian sosial dan komunitas, kayak puskesmas atau support group, kayak misal dukungan sosial ini kayak pasien ini punya kelompok yang pendukung nggak, kayak misalkan kayak kelompok stroke stroke support group atau ada komunitas sendiri gitu, terhubung dalam komunitas komunitas rehabilitasi. Terus ada juga nggak akses layanan kesehatan, kayak seberapa mudah pasien mendapatkan terapi lanjutan seperti fisioterapi, terapi bicara atau kunjungan dokter. Next. Halo Rantis, ini sudah di next, masih mau menjelaskan? Eh, mohon maaf Ibu, untuk teman kelompok kalau ada yang mau mau nambahkan lagi dipersilakan. Iya, bagaimana dari kelompok RKI? Ada lagi yang mau menjelaskan? Sepertinya cukup, Maula. Oke, karena cukup kita lanjut ke sesi tanya jawab.
Boleh ditutup share screen-nya? Izin izin moderator, saya ingin melihat EBP dari kelompok kelas A maupun B. Kita coba lihat dulu ya. Oh, baik, Ibu. Boleh. EBP-nya ada kan di kelas A maupun B ya? Ada, Ibu. Tadi kelas RKI sudah menayangkan tiga artikel ya. Coba kita lihat supaya lebih kaya ya seperti apa penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan penata laksanaan pasien stroke di rumah. Boleh ya? Kita lihat sama-sama ya. Ini Boleh. penting. Ini penting. Silakan. Ya, boleh dari kelompok kelas A dulu di share screen EBP-nya. Nanti langsung dijelaskan aja ya, teman-teman. Baik, jadi yang pertama ini ada latihan genggam bola karet. Nah, ini untuk membantu meningkatkan kekuatan tangan. Nah, ini bisa terjadi karena adanya rangsangan dari bola karet tersebut gitu yang bergerigi sehingga memberikan sinyal ke saraf sensorik pada permukaan tangan yang akan disampaikan ke otak. Jadi sehingga memperbaiki refleks tonus otot dan tendon yang mengalami kelemahan gitu. Nah, ini ada tata caranya. Jadi pelaksanaan latihan genggam bola karet ini bisa dilakukan dengan posisi sendi pergelangan tangan 45 derajat, lalu menginstruksikan instruksi pada pasien untuk menahan selama 5 detik, kemudian relax, dan lalu mengulangi sebanyak 7 kali. Jadi next. Nah, lalu yang kedua ini ada method effluence menggunakan virgin coconut oil. Nah, jadi ini hmm, dapat meningkatkan sirkulasi ke jaringan dan menjaga kelembapan kulit. Nah, membantu untuk mendukung dalam perbaikan kulit dan jaringan. Ini membunuh bakteri yang menyebabkan ulcer. Nah, ini contoh dari manfaat dari coconut oil tadi. Nah, maksudnya ini tuh untuk mencegah kubitus gitu ya, teman-teman, pada lansia yang uh, diganggu mobilisasinya gitu. Jadi effluence method ini dilakukan dengan teknik pijatan dengan menggunakan telapak tangan yang memberikan tekanan lembut pada bagian atas tubuh dengan gerakan melingkar yang berulang kali. Nah, jadi uh, menggunakan produk berbahan minyak, intervensi method effluence ini menggunakan coconut oil 2 hari sekali setiap pagi dan sore. Kemudian setelah responden ini dimandikan dan dilakukan 4 sampai 5 menit setiap bagian. Slide. Ya, di sini ada terapi effortful swallow. Di sini ini latihan untuk meningkatkan kekuatan menelan ya kan pada pasien stroke lansia ini. Nah, ini bermanfaat yang mengalami disfagia. Ini kondisi klinisnya yang membuat seseorang kesulitan menelan. Lalu terapi ini itu gunanya untuk meningkatkan gerakan dasar lidah posterior. Ini yang berperan dalam memfasilitasi pembersihan bolus. Ini ada tata caranya. Prosedur latihan effortful swallow ini sebanyak 3 kali sehari selama 7 hari dilakukannya. Dengan waktu pelaksanaannya 30 menit sebelum makan pagi, siang, dan sore. Nah, ini eh, hasilnya terdapat kecenderungan peningkatan status intake nutrisi pada pasien. Ini tata caranya ini pasien diinstruksikan untuk menelan dengan kuat sambil mendorong lidah ke langit-langit mulut. Ya, ini selanjutnya ada terapi foot massage dan latihan range of motion. Nah, ini pemijatannya ini bermanfaat kan untuk merilekskan otot-otot yang tegang, lalu melancarkan peredaran darah dan limfe. Latihan tentang gerak ini dilakukan untuk untuk pasien stroke termasuk lansia. Ini memperbaiki data mempertahankan kemampuan pergerakan sendi dan otot. Dan ini ada beberapa tata caranya. Nah, ini latihan ROM dilakukan selama 6 hari, diberikan pada pasien 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan durasi waktu 15 sampai 30 menit. Terapi foot massage ini juga sama. Terapi foot massage ini dilakukan pada area yang kaku atau tegang, nah, otot-otot yang melemah akibat stroke, serta titik-titik akupressur pada kaki pasien.
Ini memastikan lansia dalam eh, tata caranya, kita harus pertama-tama pastikan pasien ini dalam posisi yang nyaman terlebih dahulu. Bisa dengan cara duduk atau berbaring. Lalu em, pemijatannya ini menggunakan minyak atau lotion untuk mengurangi gosokan. Lalu mulai dengan gerakan lembut dan perlahan dengan teknik pijatan. Nah, gerakannya ini mengusap panjang seperti gambar, lalu melingkar kecil dan jari-jari tangan pada area yang tegang serta mengetuk atau menepuk ringan dengan ujung jari atau sisi tangan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok A. Ya, boleh dilanjut ke kelas B. Izin Ibu, mungkin teman-teman kelas B kelompok satu bisa share screen. Izin ya Bu, sebelumnya mohon maaf Bu kalau misalkan yang tadi saya perhatikan dari kelas RKI maupun kelas A membahas mengenai intervensi untuk perawatan lansia dengan stroke di rumah ya Bu. Tapi kalau dari kelas B kami malah mengambil salah satu jurnal yaitu mengenai penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pasien stroke terhadap layanan home care serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Lalu juga kami hanya ada satu jurnal saja, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Silakan, tidak apa-apa. Ini kan menambah Oh, ya, luas baik, Bu. pengetahuan. Oke, baik. Di sini ada satu jurnal ya. Judulnya The Different Levels of Understanding Among Indonesian on Home Care Service for Stroke Patient. Jadi yang udah tadi saya jelaskan ya bahwasanya tujuan dari penelitian itu untuk menganalisis tingkat pemahaman pasien stroke terhadap layanan home care serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu untuk hasil pembahasannya, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perawatan di rumah di Indonesia Timur dan Barat memiliki hubungan yang signifikan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, tugas keluarga, dan paparan terhadap perawatan di rumah. Lalu, kemampuan memperoleh informasi kesehatan tentang penanganan stroke mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang bagaimana berperilaku, perilaku perawatan pasien di rumah menentukan keberhasilan terapi dan upaya pencegahan komplikasi serta kekambuhan pada pasien lansia yang mengalami stroke. Jadi untuk kesimpulannya secara keseluruhan sebagian besar masyarakat Indonesia memahami tentang perawatan di rumah dan selain didominasi oleh pengetahuan yang memadai, banyak pula yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah di Indonesia Timur, tingkat pemahaman yang baik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan keterpaparan terhadap informasi tentang perawatan pasien lansia stroke di rumah. Demikian dari kelas B. Baik, terima kasih untuk tambahan EBP-nya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab per termin ya, mungkin tiga tiga pertanyaan gitu. Nanti ditaruh pertanyaannya di chat Zoom juga biar bisa dilihat semuanya. Baik, siapa di sini yang akan bertanya duluan? Ya, boleh dari Talita dulu. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, saya Talita dari kelas RKI kelompok 2. Izin bertanya, lansia ini seringkali dalam proses pengobatan ini ada yang nggak patuh terhadap proses pengobatannya. Nah, ada nggak cara atau kiat-kiat bagaimana pengobatan ini ampuh dan mau patuh terhadap pelaksanaan proses pengobatan di rumah, dan apakah kita harus melibatkan keluarganya juga untuk home care ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Jangan lupa nanti ditaruh di chat Zoom ya, Talita. Boleh dilanjut ke Bismil?
Ya, terima kasih moderator. Izin sebelumnya, apakah suara saya jelas? Oke. Eh, izin bertanya kepada kelompok yang sudah menjelaskan materi terkait menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi lansia. Bagaimana kalau semisal kasusnya si lansia ini di rumah tidak ada keluarga atau hanya berdua dengan suami, misalnya yang sudah lansia juga, dan untuk lingkungan rumah si lansia ini tidak tidak terciptanya mungkin lingkungan yang aman dan nyaman. Contoh, ada resiko jatuh di rumahnya mungkin atau si lansianya tidak bisa memenuhi peralatan yang untuk menunjang kesehatannya, eh, kesehatan si lansianya seperti kursi roda, tidak bisa beli kursi roda atau tidak bisa eh, eh, punya alat bantu jalan seperti itu. Nah, untuk konteks yang seperti itu, apakah masih masuk ke lingkup home health nursing di kita atau itu sudah diserahkan kepada pihak-pihak tertentu seperti RT atau RW setempat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Bismil, nanti jangan lupa ditaruh di chat Zoom, boleh, Adinda? Oke, baik. Terima kasih, Mut, atas kesempatannya. Saya izin bertanya tadi kepada kelas RKI ya. Kan tadi kelompok RKI membahas mengenai kebutuhan eliminasi. Nah, dalam pendekatan HHN dengan lansia stroke, apalagi kalau misalkan lansia itu, apa namanya, lumpuh sebagian yang benar-benar full di tempat tidur, itu bagaimana ya? Karena kan tadi disebutkan juga bahwa pendekatannya itu dengan penggantian kateter secara periodik. Nah, eh, kalau misalkan lansia tersebut itu kayak nggak mau gitu, kateter urin atau bahkan kondom kateter, itu bagaimana? Terus em, apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan eliminasi lansia? Apalagi kan apa namanya, emosi lansia itu kan nggak stabil ya. Terus eh, kalau apa? Menurut saya juga kalau misalkan pakai Pampers ya, kalau misalkan pakai Pampers itu kayak kurang efektif gitu, karena kan orang apalagi lansia ya, itu bisa sering banget buang air kecil. Jadi menurut saya kalau misalkan pakai Pampers itu bakal kayak lepas pasang Pampers gitu yang mungkin itu bisa membuat lansia bete ya. Terus kalau penggunaan Pampers mungkin masih oke kalau misalkan BAB. Nah, itu menurut kelompok apa yang bisa perawat HN lakukan gitu jika kondisi lansia itu seperti itu. Karena kebetulan ayah saya juga stroke gitu kan ya, stroke em, yang benar-benar full di kasur gitu. Jadi saya pengen tahu gitu kayak penata laksanaan atau eh, apa sih yang bisa kita lakukan yang baiknya tuh kayak gimana kalau misalkan pasien itu pipis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Adinda. Nanti jangan lupa ditaruh di chat Zoom ya. Teman-teman untuk kelompok 2 ini nggak harus dari masing-masing kelasnya yang jawab ya. Kayak misalkan yang pertanyaannya RKI harus dijawab RKI atau dari manapun itu boleh. Silakan nanti ditambahkan aja. Boleh langsung dijawab dulu aja ini termin pertama ya. Boleh kelompok 2 langsung dijawab aja siapa aja. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Izin menjawab dari pertanyaan Bismil ya tadi. Gimana intinya tuh gimana kita nerapin HAN di lingkungan yang aman dan nyaman bagi lansia yang tinggal tanpa keluarga gitu ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa pencegahan untuk lansia stroke ini, untuk lansia stroke di rumah yang mungkin tidak didampingi oleh keluarganya ya. Yang pertama, udah pasti kita harus melakukan pencegahan jatuh. Terus habis itu yang kedua, kita uh, sediakan atau menyediakan dukungan peralatan. Terus habis itu ada kita memudahkan akses di rumah. Terus habis itu sistem pemantauan dan bantuan. Untuk yang pertama yaitu mengenai pencegahan jatuh. Untuk pencegahan jatuh ini sendiri, biasanya kita bisa nih sebagai tim HHN atau
mungkin dari RT RW setempat atau kader setempat, kita mungkin bisa membantu untuk pasang pegangan di dinding, terutama di kamar mandi sama dekat tempat tidur. Terus habis itu bisa kita menyarankan atau memberikan alas anti slip dan singkirkan benda-benda yang memungkinkan si lansia ini bisa tersandung. Terus habis itu juga kita harus mastiin nih pencahayaan di rumahnya ini cukup, terutama di malam hari. Seperti yang kita ketahui ya kan lansia ini matanya tuh udah nggak awas lagi kayak kita gitu. Terus habis itu mengenai dukungan perawatan. Nah, ini kan jika ini ya jika tidak mampu membeli gitu maksudnya karena kan lansianya ini tinggalnya hanya berdua gitu sesama lansia. Biasanya kita bisa kayak ngajuin nih bantuan ke dinas sosial, puskesmas atau yayasan kesehatan untuk bisa memadai peralatan ini. Nah, tapi jika tidak ada kursi roda, bisa kita menggunakan kayak kursi yang kokoh nih dengan sandaran agar saat lansianya ini duduk, uh, se- uh, jadi nggak gampang goyang gitu, nggak gampang jatuh. Terus habis itu kita juga bisa membantu biar memudahkan akses di rumah. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak kita bisa nih letakkan barang-barang si lansia ini, letakkan barang-barang yang penting ini dalam jangkauan. Jadi nggak jauh dari si lansia ini, misal kayak obat, air minum, atau alat komunikasi gitu. Terus habis itu misalnya kalau misalnya rumah lansianya ini bertingkat, usahakan kita menyiapkan ruang tinggal yang di lantai bawah aja biar si lansianya ini gak perlu naik ke lantai atas gitu. Terus habis itu kita juga mungkin perlu untuk menyiapkan sistem pemantauan dan bantuan. Misal kayak kita sediakan handphone sederhana aja yang mungkin si lansianya ini bisa gampang mudah untuk berkomunikasi, untuk minta bantuan dengan siapapun, atau mungkin bisa menggunakan bel darurat. Selain itu juga kita bisa berkomunikasi juga nih sama tetangganya atau komunitas untuk rutin mengecek kondisi lansia ini gitu. Terus kalau misalnya jika memungkinkan juga kita bisa juga nih ajukan layanan kunjungan perawatan, misal kayak kader kesehatan setempat gitu. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kansa. Ini untuk pertanyaannya Bismil, ada lagi yang mau ditambahkan dari teman-teman kelompok 2? Nggak ada ya sepertinya. Bagaimana, Bismil? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Hansa, atas jawabannya. Ya, sekarang ada pertanyaan Talita sama pertanyaannya Adinda. Boleh teman-teman kelompok 2 dijawab? Halo, teman-teman kelompok 2. Izin masuk. Boleh, silakan. Ya, oke. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Adinda tadi ya. Sebelumnya mohon maaf jika masih kurang keliru. Nanti bisa ditambahkan oleh kelompok lain mungkin ya. Jadi ini kan intinya pertanyaannya itu mengenai pendapat kelompok ya. Kalau misalnya lansia ini nggak mau pakai kateter gitu. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan pelatihan bladder training. Maksudnya bladder training ini kayak latihan kandung kemih. Gimana caranya? Yang pertama bisa buat jadwal BAK teratur. Misalnya setiap 2 sampai 3 jam ini kita bisa nih ngajak lansia ini ke kamar mandi sesuai jadwal. Atau enggak kita bisa memberikan stimulasi seperti kayak suara air mengalir atau merendam tangan di air hangat agar refleks BAK-nya ini bisa lebih baik. Nah, kita juga harus mastiin asupan cairannya ini cukup, tapi hindarin minuman berlebihan sebelum tidur. Kenapa? Ya, karena uh, untuk menghindari buang air kecil yang saat tidur gitu ya. Terus habis itu yaitu kita bisa gunakan pispot atau urinal. Kan ada ya apa namanya pispot atau enggak, sorry.
Oh ya, kalau misalnya nggak ada pispot juga kita bisa pakai baskom gitu kan ya. Jadi walaupun si lansianya ini misal memang benar-benar bed rest gitu ibaratnya nggak bisa kemana-mana di tempat tidur doang gitu kan ya. Terus kalau nggak ada pispot pakai apa nih? Pakai baskom aja. Terus habis itu jika lansianya masih bisa duduk juga itu lebih baik ya masih bisa diarahkan gitu. Terus habis itu kita juga bisa memodifikasi kamar mandi. Nah, misalnya kayak yang tadi udah dijelasin ya, kita bisa masang pegangan tangan di kamar mandi atau kita juga bisa gunakan toilet duduk. Jadi pas lansianya berdiri nih ada pegangan gitu kan. Jadi nggak meminimalisir si lansianya ini kepleset gitu. Terus habis itu eh, selain itu semua tadi, kita juga emang harus melakukan pendekatan psikologis. Jadi kita harus jelasin pelan-pelan ke lansia ini gimana manfaat metode yang ditawarin tadi tuh, apakah bisa dimengerti gitu. Terus habis itu kita juga nggak boleh maksa nih. Jadi kita tetap harus berikan si lansia ini pilihan karena biar si lansianya ini merasa kalau misalnya dia ini masih punya kontrol terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, tapi jika emosinya nggak stabil, tetap aja kita harus tetap sabar, ajak bicara lembut, terus habis itu beri waktu si lansia ini buat nerima solusi yang emang terbaik buat dilakukan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kansa atas jawabannya. Ini jawaban dari pertanyaannya Adinda. Ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok satu terkait pertanyaannya Adinda dulu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin cukup ya dari jawabannya pertanyaannya Adinda. Bagaimana Adinda? Apakah cukup atau ada Ya, sama? sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ini tersisa pertanyaannya Talita. Boleh dijawab dari kelompok satu? Iya, Mod izin masuk. Apakah Iya, suara saya terdengar? iya terdengar. Oke, baik saya Safra, perwakilan dari kelompok satu kelas RKI ya, izin menjawab pertanyaan Talita. Tadi tuh pertanyaan Talita intinya itu adalah ada nggak sih cara ampuh agar lansia dengan stroke ini patuh dalam pelaksanaan proses pengobatan di rumah? Dan apakah kita harus melibatkan keluarga? Jadi jawabannya itu yang seperti yang kita tahu ya, kalau pasien dengan lansia ini kondisinya berbeda dengan pasien-pasien biasanya, yang dimana eh, ketidakpatuhan dalam pengobatan ini pasti ada, dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai perawat dan pada pendekatan HN sendiri ini. Nah, dalam membantu meningkatkan kepatuhan mereka ini, yaitu membutuhkan dukungan dari keluarganya. Yang seperti kita tahu juga bahwa pasien stroke ini pasti bergantung penuh ya pada orang lain, terutama pada keluarganya, pokoknya pada seseorang yang dekat dengan dia. Dan juga di sini ada beberapa peran keluarga yang bisa meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatannya. Yang pertama itu adalah mendukung aktivitas harian lansia seperti membantu ADL, kayak makan, mandi, berpakaian, BAK, BAB, terus juga mengingatkan untuk meminum obat, mengatur lingkungan rumah agar aman bagi lansia, misalnya kayak yang tadi sudah dijelaskan ya, yaitu mencegah risiko jatuh seperti memasang trail, pegangan, atau menggunakan kursi roda. Terus juga peran keluarga di sini itu bisa memantau dan mencegah komplikasi seperti mengawasi perubahan kondisi lansia, seperti misalnya tekanan darah tinggi atau tanda-tanda stroke berulang. Kan keluarga dan caregiver ini pasti juga diajarkan ya sama perawat HN. Jadi tetap eh, diajarkan untuk mandiri, tetapi tetap dalam pengawasan. Itu juga memastikan lansia mengkonsumsi obat secara teratur sesuai jadwal yang sudah diberikan. Terus yang ketiga di sini peran keluarga untuk mengelola nutrisi lansia seperti menyediakan makanan bergizi yang sesuai dengan lansia pasca stroke, misalnya kayak diet rendah garam, tinggi serat, dan cukup protein, dan juga memastikan lansia terhidrasi dengan baik untuk mencegah dehidrasi. Bagaimana Talita, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Safra. Oke, sama-sama.
Baik. Ada yang mau ditambahkan terkait jawaban dari pertanyaannya Talita sebelum kita mulai termin dua? Izin masuk. Boleh, ya silakan. Izin Mut untuk menambahkan pertanyaan dari Talita. Jadi benar tadi apa yang dikatakan oleh Safra. Saya ingin sedikit menambahkan mengenai ketidakpatuhan lansia dalam pengobatan stroke ini perlu diidentifikasi. Misalnya dalam pengobatan eh, apa gitu yang membuat tidak patuh. Misal dalam minum obat ini, misal ini efek sampingnya begini gitu pada lansia. Nah, ini perlu diidentifikasi lebih jauh gitu. Nah, dalam pengobatannya juga kita eh, kan keluarga memang sangat dibutuhkan gitu. Nah, dalam hal Maaf, Elsa. Ini suaranya Elsa mengecil atau bagaimana ya? sudah terdengarkah? Apa sudah terdengar? Oh ya, udah better, udah better. Ya, baik, izin melanjutkan. Jadi mengenai melibatkan peran keluarga dalam pengobatan lansia ini memang sangat dibutuhkan apalagi konteksnya dalam home health nursing ini gitu. Misal nih, kadang kan lansia ada gitu yang orang yang dipercaya gitu. Misal kalau misalnya pasangannya eh, apa bilangin gitu untuk melakukan pengobatan ini gitu. Tapi kadang lansianya ada juga yang ngeyel gitu. Tapi kadang lansia tersebut tuh malah lebih patuh pada anaknya. Nah, itu bisa kita lakukan apa libatkan si anak tersebut dalam pengobatan lansia gitu. Jadi melihat siapa yang dipercaya dalam lansia itu gitu agar bisa melanjutkan pengobatan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa atas tambahan jawabannya terkait pertanyaan Talita. Oke. Gimana Talita, ada sanggahan dari ini? Cukup? Oke, cukup. Boleh dilanjut. Kita buka termin 2. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi? Cukup mungkin. Oh, itu ada masih Yumna. Silahkan Yumna. Ya, silakan. Moderator? Ada tuh satu, iya. Ya, Oke. silakan Yumna. Iya, terima kasih, Mot. Apakah suara saya terdengar jelas? Izin, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Semina ya, dari kelompok 6 kelas 4 RKI, izin bertanya kepada kelompok 1 dari kelas A, B, dan RKI. Eh, untuk lansia dengan stroke ini kan ada kemungkinan ya mengalami disfagia atau kesulitan menelan. Dan udah pasti memerlukan NGT supaya cairan, makanan, dan obat bisa tetap masuk. Nah, apa sih edukasi yang perawat berikan kepada keluarga atau caregivernya terkait resiko aspirasi ini, resiko aspirasi dalam penggunaan CNGT. Dan juga gimana caranya si caregiver bisa berkoordinasi dengan kita tim HN-nya jika aspirasinya benar-benar terjadi. Ya, Jamal, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Yumna. Jangan lupa nanti taruh pertanyaannya di chat Zoom. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan Dini. Iya, baik. Izin, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Dini dari kelas 4 RKI, izin bertanya pada kelompok, yaitu pada lansia dengan stroke yang mengalami perubahan gitu ya dalam kemampuan berbicara ataupun berkomunikasi, apa yang perlu dilakukan perawat home care terkait peran keluarga dalam mendukung komunikasi lansia yang mengalami gangguan bicara tersebut, serta bagaimana cara mereka bisa membantu lansianya untuk tetap bisa berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih, Dini. Nanti jangan lupa ditaruh di chat Zoom ya. Yang lain ada lagi satu pertanyaan terakhir. Iya, gimana? Ini tadi
Kita senggol kali ya. Kelas B nih belum ada yang bertanya nih dari tadi. Soalnya dari tadi rata-rata kelas RKI sama ada kelas A. Boleh dari perwakilan dari kelas B mungkin terakhir? Ya, gimana? Pertanyaan terakhir ini sebelum kita menjawab dan mengakhiri termin pertanyaan ini. Ya, gimana? Kelas B ini belum ada sama sekali perwakilannya yang bertanya nih. Bagaimana nih? Mana nih kelas B tidur apa? Iya, gimana nih teman-teman? Apa sudah paham banget semuanya gitu? Amar, gimana nih teman-teman kelompok? Nggak ada Dini, yang B. Oh gitu. Iya, oke. Saya kan di sini mengamati, menilai, mencermati ya. Bagaimana kualitas pertanyaan, kualitas jawaban itu saya record semua ya. Karena nilai untuk eh, eh, capaian pembelajaran sub CPMK yang ini nih dinilainya dari sini, dari hmm, makalah dan juga dari diskusi presentasi. Ya, silahkan. Masih ada waktu, saya berikan waktu 9 menit lagi ya, sampai jam 21 ya. Silahkan. Kalau masih ada. iya, bagaimana teman-teman kelas B atau sambil ditunggu aja Ibu dijawab dulu pertanyaannya nanti disisakan satu Ya, slot. iya silahkan, silahkan. Ya, boleh dijawab dulu dari teman-teman kelompok satu. Pertanyaannya dari Yumna sama Dini sambil menunggu pertanyaan dari kelas B. Ya, izin Maula. Iya, silahkan. Sebelumnya terima kasih Maula atas kesempatannya. Saya Amar dari kelompok B. Izin menjawab ya pertanyaan dari Yumna yaitu mengenai sebentar. Bagaimana apa edukasi yang perawat berikan kepada keluarga atau caregiver terkait risiko aspirasi dalam penggunaan NGT? Oke, yang bisa diberikan edukasi kepada keluarga atau caregiver mengenai aspirasi itu adalah pertama kita menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga ataupun caregiver apa itu aspirasi karena kan orang awam kan nggak mengerti gitu ya, apa itu aspirasi. Aspirasi itu kan adalah kondisi ketika makanan atau cairan masuk ke saluran nafas. Lalu selain itu kita memberitahukan juga apa sih tanda-tanda dari aspirasi yang bisa terjadi pada lansia? Contohnya satu ada batuk atau tersedak saat makan atau minum, suara serak atau basah, napas cepat atau sesak, lalu ada yang terakhir demam tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Lalu kita memberikan juga teknik pemberian makan yang aman. Kalau tadi dijelaskannya ini ya menggunakan NGT ya, menggunakan NGT. Kalau di sini yang saya jelaskan kalau misalnya lansia tidak menggunakan NGT berarti kan kita harus memberikan makan secara langsung ya kepada lansia. Ada teknik-tekniknya yaitu posisi tubuh yang benar, pastikan lansia duduk tegak 90 derajat saat makan dan tetap duduk selama 30 sampai 60 menit setelah makan. Lalu kita bisa memberikan tekstur makanan sesuai dengan tingkat disfagia karena disfagia itu ada tingkatnya yaitu disfagia ringan, sedang dan juga berat. Lalu kita juga bisa memberitahukan kapan dari keluarga atau caregiver ini menghubungi tenaga medis, yaitu apabila lansia mengalami batuk terus-terus saat makan, jadi perubahan suara menjadi serak, ataupun lansia terlihat atau tampak sulit bernapas atau mengalami sesak napas, dan juga lansia ini mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Seperti itu mungkin dari kelompok kelas lain, ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Amar. Ini pertanyaannya apa tadi? Yumna ya? Eh, Iya, nah, betul. ya. Iya, benar. Ya, dari kelompok satu yang lain boleh ada yang ingin menambahkan?
Ya mungkin cukup ya. Bagaimana Yumna? Ada sanggahan atau cukup? Ya, cukup, Maud. Terima kasih. Ya. Nah, ini sambil menunggu reminder lagi dari kelas B masih belum ada perwakilan. Bagaimana? Nanti langsung raise hand aja ya. Kalau ada yang mau ditanya. Terakhir ini pertanyaannya Dini. Teman-teman kelompok satu boleh dijawab. Oh iya, silahkan nanti ya. Iya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Atia dari kelompok satu kelas RKI ya. Izin untuk menjawab pertanyaan Dini. Pertanyaannya itu kan ini menanyakan terkait dengan apa yang perlu dilakukan perawat home care terkait peran keluarga dalam mendukung komunikasi lansia yang mengalami gangguan bicara, serta bagaimana cara mereka bisa membantu lansia untuk tetap berinteraksi dengan orang lain ya pertanyaannya. Jadi menurut saya dan kelompok, peran perawat home care di sini untuk membantu keluarga dalam mendukung komunikasi lansia itu yang pertama di dalam konsep HHN sendiri itu adalah ini ya kerjasama tim di mana di situ ada perawat dan ada tenaga kesehatan lainnya seperti fisioterapis maupun ahli terapi wicara. Jadi menurut saya dan menurut kelompok perawat home care di sini bisa berkolaborasi teman-teman dengan terapi wicara tadi maupun fisioterapis untuk melakukan asuhan keperawatan untuk mendukung komunikasi kembali gitu loh untuk mendukung apa ya komunikasi mendukung ini ya apa namanya tadi bentar mah kemampuan bicara untuk meningkatkan atau mengembalikan kembali lagi kemampuan bicara pada pasien stroke. Jadi di sini perawat home care di sini bisa merekomendasikan kepada keluarga pasien yang terkena stroke itu untuk memakai jasa ahli terapi wicara maupun fisioterapis dan perawat pun juga bisa berkolaborasi langsung dengan mereka gitu. Jadi melibatkan ahli wicara dan ahli terapi wicara dan fisioterapis ke dalam pelayanan home care, di mana di situ ada jasa perawat juga yang sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kembali kemampuan bicara pasien stroke tersebut. Lalu bagaimana sih uh, pertanyaan selanjutnya itu mereka bisa membantu lansia untuk tetap berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya untuk pasien-pasien stroke yang tidak ringan gitu ya, yang pasien-pasien stroke yang membutuhkan bed rest itu kan berarti pola komunikasinya itu dengan orang terdekat terlebih dahulu saja ya, karena kan ada keterbatasan aktivitas hari-hari mereka di mana mereka tidak bisa keluar rumah terlebih dahulu karena ada gangguan gangguan mobilisasinya mungkin seperti keterbatasan fisiknya ya, karena kan bagian tubuhnya itu ada yang tidak bisa digerakkan sebagaimana mestinya. Nah, di sini mungkin kita bisa ini aja ya, bisa bisa melibatkan aktif keluarga nih untuk terus-menerus melakukan komunikasi dengan pasien tersebut karena komunikasi tersebut kepada pasien stroke itu adalah suatu pemulihan teman-teman di mana menurut menurut penelitian yang dilakukan oleh Novan Bayhaqi, pola komunikasi anggota keluarga terhadap penyandang stroke iskemik itu diperlukan sebagai upaya pemulihan agar pasien merasa lebih diperhatikan, memberi semangat dan motivasi untuk sembuh, memunculkan gairah hidup dalam menjalani kegiatan, memperhatikan pola hidup sehat, mengurangi beban pikiran, memberikan rasa nyaman sebagai penyandang stroke. Nah, di sini kita bisa melibatkan keluarga itu sendiri ataupun perawat ataupun tenaga medis yang tersedia gitu ya di rumah pasien yang mana itu melakukan layanan home care dan maupun caregiver melakukan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan pasien stroke tersebut. Dan di sini mungkin jika pasien tersebut
sudah bisa melakukan aktivitas di luar kamar tidurnya, di luar tempat tidurnya, mungkin keluarga bisa mengajak pasien untuk melakukan aktivitas ringan untuk meningkatkan kembali kemampuan aktivitas daily living-nya. Mungkin kita bisa mengajak pasien stroke ini untuk berjalan kaki di luar, sehingga di mana di situ akan terjadi interaksi di mana pasien tersebut pasti akan bertemu nih dengan tetangga-tetangganya, bertemu dengan kerabat terdekatnya yang ada berada di lingkungan, sehingga di situ interaksi pasien stroke tersebut bisa terjalin kembali dengan lingkungan yang berada di luar rumah pasien. Jika berada di dalam rumah pasien, interaksinya bisa dilakukan dengan keluarga ataupun orang terdekat pasien yang berada dalam lingkup rumah pasien seperti itu ya. Dan mungkin ada juga penelitian yang menganjurkan untuk interaksi A I U E O kalau dari rumah. Jadi keluarga nggak usah susah-susah nih untuk gimana ya caranya biar kemampuan berbicara pasien stroke yang ada di rumah ini meningkat gitu. Kita bisa juga melakukan terapi IUEO. Jadi hal-hal sesederhana itu pun bisa kita lakukan untuk meningkatkan kembali kemampuan interaksi kita, kemampuan interaksi pasien stroke dengan kita gitu yang berada di rumah. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Atia, ada lagi dari kelompok satu yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Boleh, Elsa, silakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Tadi Atia sudah menambahkan ya, ada terapi IUEO. Nah, izin menambahkan menurut kelompok saya Elsa dari kelas A, eh, terapi effortful swallow saya rasa juga bisa gitu melatih berbicara walaupun memang tidak dirancang khusus untuk melatih bicara. Effortful swallow ini kan untuk menelan ya teman-teman. Tapi kan eh, berbicara itu kan juga melibatkan beberapa otot yang sama gitu, seperti otot lidah dan otot tenggorokan. Nah, jadi latihan effortful swallow ini juga bisa membantu memperbaiki kekuatan dan koordinasi otot gitu yang diperlukan untuk pengucapan yang lebih jelas. Seperti tadi jurnal yang kelas A sudah dijelaskan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Elsa, ada lagi yang ingin ditambahkan dari teman-teman kelompok satu? Oke, mungkin cukup kali ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya dari Atika kelas 4B. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on mic. Saya Atika kelas 4 Biners, izin bertanya. Tadi di PPT RKI kan dijelasin tentang bersosialisasi. Baru dijelaskan tentang sosialisasi dengan keluarga. Lalu bagaimana dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya? Apalagi jika lansia full tirah baring. Ya boleh dijawab pertanyaan dari Atika untuk kelompok satu. Ya, untuk kelompok satu, gimana? Ini ditujukannya ke kelas apa tadi PPT RKI ini RKI ini kayaknya yang harus jawab. Di situ tulisannya bertanya terkait dengan yang tertuang pada PPT kelas RKI. Mau nggak silakan RKI. Ya, bagaimana? Ini mungkin dijawab dulu ya sama RKI yang sudah di-mention. Nanti kelas lain boleh dijawab kayak misalkan ada saran atau bagaimana. Boleh nanti ditambahkan. Ya, gimana kelompok satu? Ya, Ya, izin masuk mod. ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, misalnya ya, kalau misalnya lansianya ini full tirah baring, tentu saja tetap bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Gimana caranya? Pertama, kunjungan tetangga atau teman. Jadi, kita bisa minta keluarga atau caregiver ngatur jadwal kunjungan dari tetangga atau teman dekat biar lansianya ini bisa tetap merasa diperhatikan, ya kan? Nah, kedua,
Sekarang kan udah zaman teknologi ya, udah canggih banget nih. Terus habis itu kita bisa nih ajarin si lansia ini cara menggunakan video call atau telepon biar bisa tetap terhubung sama orang-orang di luar rumah. Jika memungkinkan, mungkin bisa siapin kayak tablet atau handphone yang layarnya itu besar. Kenapa? Karena kan lansia ini memang penglihatannya sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi kayak biar lebih jelas aja gitu. Terus habis itu yang ketiga bisa juga kita ngelibatin si lansia dalam aktivitas sosial virtual. Misalnya, kayak sekarang kan nih bisa nih lewat Zoom nih. Kita bisa nih, misal kayak ngadain pengajian online lewat Zoom, grup diskusi atau komunitas di media sosial gitu. Tapi yang namanya lansia pasti tetap didampingin lah ya sama keluarga-keluarga yang ada di rumah gitu. Terus habis itu bisa juga kita bantu lansia biar tetap terlibat di lingkungannya. Misal, kayak ada acara di lingkungan, kayak misalnya arisan, pengajian, atau pertemuan RT. Nah, caregiver atau keluarga ini bisa ngerekam atau nelpon lansia kayak tadi sih, biar bisa ikut tetap berpartisipasi tapi by phone gitu. Terus habis itu bisa juga kayak lansia bisa kayak nulis pesan atau kayak meminta caregiver ini buat nyampein salam keluarga sekitar gitu. Terus habis itu yang terakhir ya mungkin kita juga bisa ngadain kunjungan tim home health nursing ini atau relawan sosial gitu biar memungkinkan. Jadi kayak misalnya ngajak kader kesehatan nih atau relawan sosial biar datang terus habis itu ngajak ngobrol lansia gitu. Terima kasih. Kansa, kamu tuh orang mana? Intonasinya bikin saya dari tadi pengen ketawa. Cara jawabnya, Kansa orang mana? Izin nih Bu. Eh, saya ada darah Medan nih Bu. Oh, lucu nih bicaranya. Apa jawabannya benar, tapi intonasi kamu tuh lucu banget gitu. Oke, terima kasih. Mana moderator saya kembalikan. Maaf saya nyela. Iya, iya Ibu, terima kasih banyak. Iya, ini ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Kansa atas pertanyaannya Atika. Ya, mungkin cukup kali ya. Dikembalikan ke Ibu. Bu Yeti, silahkan. Oke, silakan ditutup dulu sama moderator. Nanti saya komen aja. Ya, baik. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Kita diskusi sama presentasinya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon maaf ke semuanya. Saya tidak bisa on cam nih. Ya, oke, baik. Terima kasih kelompok satu, kelas A, kelas B, dan kelas RKI yang hebat-hebat nih ya. Saya salutlah sama saudara-saudara ini mampu menggali dengan baik apa yang sebetulnya ingin sekali difahami oleh saudara terkait dengan bagaimana merawat pasien stroke dalam pendekatan perawatan kesehatan di rumah ya. Saya kira diskusi arahnya sudah sangat baik. Terima kasih moderator juga sangat memfasilitasi, yang menjawab juga tepat gitu ya. Tadi saya yang terakhir saya mendengarkan intonasi Kansa tuh jadi bertanya-tanya nih dari mana ini anak lucu banget gitu. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Jadi kalau kita melihat ya apa yang saudara presentasikan, ini perawat ini ketika melakukan asuhan keperawatan klien stroke di rumah itu betul-betul harus menjadi apa ya? eh Super sabar.
Ya, permasalahan yang muncul pada saat merawat pasien stroke di rumah itu tidak sedikit akan dihadapi oleh semua tenaga kesehatan yang masuk di dalam tim. Saudara jangan lupa bahwa konsep di dalam home health nursing ini perawat ataupun tenaga kesehatan lain itu bersatu dalam tim dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Yang tujuan utamanya adalah lebih kepada bagaimana mempertahankan, memulihkan kesehatan, serta mencapai kemandirian yang maksimal, serta mengurangi akibat daripada penyakitnya. Ya, hanya saudara harus pahami juga terkait dengan masalah yang dihadapi. Ini masalah stroke kenapa diangkat? Karena sangat-sangat complicated. Ya, seorang yang telah mengalami stroke itu akan sulit sekali posisinya kembali ke seperti semula, pulih gitu. Ya, sulit sekali. Misal tadi Anda bicara soal komunikasi ya. Ketika seorang pasien pasca stroke dengan masalah pada sistem saraf untuk bicaranya, mungkin harapan keluarga kembali bisa bicara normal nih seperti kita. Itu sangat sulit dan hampir sekian persen tidak bisa kembali ke awal. Yang pasti posisi pasien stroke ini dipertahankan untuk tidak terus down sampai kepada sama sekali tidak bisa melakukan secara mandiri lah ya. Jadi agak sulit kita membuat sebuah harapan atau tujuan dalam merawat pasien stroke. Paling tidak dia bertahan pada level itu, tidak turun. Ya, jadi nanti ketika saudara melakukan asuhan keperawatan di rumah, di dalam menetapkan tujuan-tujuan asuhan keperawatan harus realistis. Lihat patofisiologi dan apa namanya, hmm, kemungkinan yang dapat dicapai. Ya, prediksinya seperti apa? Nah, lain kalau saudara melakukan asuhan keperawatan pasien yang memang masih memungkinkan dia bisa mandiri secara penuh. Ya, stroke ini bukan masalah yang ringan untuk ditangani di rumah. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan saya kira bagus ya. Pertama, prinsipnya kita harus berkolaborasi bermitra dengan tenaga kesehatan lain. Kalau itu urusannya dengan diet, ya kita harus berkolaborasi dengan ahli diet. Kalau ini berkaitan dengan kekakuan daripada otot-otot, ya kita tentu harus berkolaborasi dengan fisioterapis. Ya, namun satu kunci bahwa perawat ini hendaknya menjadi case manager, mengelola kasus ini dan membagi pekerjaan-pekerjaan itu kepada masing-masing disiplin ilmu. Dia tidak bisa bicara, paling tidak bagaimana ahli terapi bicara seperti yang tadi sudah dijawab oleh kelompok, itu bisa memberikan cara mereka berkomunikasi. Komunikasi itu bagi keluarga nanti bisa paham. Kalau lama perawatannya itu di rumah, keluarga akan memahami kalau dia minta sesuatu itu dengan cara yang memang disepakati di keluarganya. Gitu. Oh iya tahu saya ini dia minta minum gitu. Ya. Oke, tadi yang menarik soal kepatuhan minum obat. Saya kira kepatuhan itu banyak faktornya ya. Umumnya sih pasien-pasien ini soal patuhnya itu ya kalau pasien-pasien stroke berkaitan dengan eh, kemampuan menyediakan obat sebetulnya. Kalau minum obat biasanya sih tidak demikian. Seperti di rumah sakit, obat selalu tersedia, yang memberikan selalu ada, itu akan rutin dia minum obatnya. Namun di keluarga
tidak semuanya kemudian ketersediaan obat itu dapat dijangkau oleh keluarga. Itu yang seringkali justru menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidakrutinan klien-klien stroke di rumah, ya, dalam hal minum obat. Oke, tadi apa lagi ya, komunikasi, kemudian apa namanya, ketersediaan sarana untuk membantu lansia, betul ya. Tidak semua lansia stroke kemudian mempunyai fasilitas yang cukup. Saya kira ketika saya mengajarkan konsep itu termasuk salah satu barriers ya, sebagai sebuah hambatan yang akan saudara hadapi, bahwa misalnya kondisi lingkungan tidak memungkinkan dia untuk buang air kecil dan buang air besar secara rutin, misalnya klosetnya tidak duduk gitu. Saudara pernah mendengar istilah komod? Komod, toilet yang berbentuk kursi dan bisa diletakkan di samping tempat tidur klien. Komod. COMMODE. Komod. Pernah dengar? Pernah melihat di laboratorium? Pernah? Nah, itu penting untuk pasien-pasien stroke yang betul ada klien yang tidak bisa apa namanya, buang air kecil di Pampers, itu tidak mudah bagi orang yang belum terbiasa. Menggunakan pispot juga demikian. Dia maunya buang air kecil itu sambil duduk. Itu bisalah difasilitasi mungkin dengan diminta keluarganya untuk meletakkan kursi toilet di samping tempat tidurnya, gitu ya. eh Mungkin banyak hal lah yang bisa dibahas sebetulnya, tapi memang sekali lagi merawat klien stroke di rumah, apalagi lansia ini dengan sosial ekonomi rendah, dengan keluarga yang supportnya kurang, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah. Banyak konflik terjadi. Makanya di dalam persyaratan pasien eh, yang bisa dirawat dengan pendekatan home health nursing itu, kan ingat nggak waktu saya mengajar di awal itu ada syaratnya. Ya, tidak semua klien dengan tingkat ketergantungan tinggi seperti itu juga dikembalikan ke rumah. Ya, mungkin dikembalikannya tadi bisa ke panti, di mana di situ ada tenaga kesehatannya gitu ya. Tetapi kalau dia juga tinggal tetap di rumah sakit, itu akan membebani secara ekonomi bagi keluarganya. Ya, beda perawatan di kita, masih saya kira asuransi tidak bisa mengcover semuanya juga. Ya. Baik, saya kira saya cukup puas dengan presentasi-presentasi dan materi-materi saudara. Saya mohon PPT-nya dikirim ke saya untuk juga diberikan nilai, ya. Untuk kelompok satu, tolong mungkin melalui Ruth ya. Silahkan masukkan ke saya PPT-nya, tapi pada akhirnya saya kira pemahaman saudara itu yang lebih penting. Dari beberapa jurnal yang tadi saudara kemukakan, ada 3 di RKI, ada 3 di kelas A, dan ada 1 di kelas B, itu cukup baik untuk dipelajari. Bahwa ternyata beberapa hal bisa dilakukan dalam pendekatan home health nursing di rumah klien. Dan beberapa tindakan itu adalah sangat spesifik untuk pasien-pasien dengan lansia. Yang terakhir tadi jurnal yang dikemukakan oleh kelas 3B itu mengenai pemahaman ya, pemahaman atau pengetahuan daripada pasien-pasien lansia terkait dengan pelayanan dengan pendekatan home health nursing. Itu juga bagus untuk dipelajari ya. Baik, saya kira eh, sudah pukul 21 lebih 18 ya. eh, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada saudara sebanyak 3 kelas saat ini. Seperti itulah gambaran peran ya, gambaran lingkup
kebutuhan. Kalau pendekatan tetap semuanya menggunakan pendekatan proses keperawatan. Tadi sudah dilengkapi oleh kelompok RKI terkait dengan asesmen, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan klien stroke yang dirawat di rumah gitu. Dan jangan lupa ya, tadi masih ada pertanyaan apakah perlu melibatkan keluarga? Jawabannya iya banget. Ini adalah home health nursing dengan tujuan memandirikan keluarga untuk bisa merawat. Kan perawatnya itu hanya intermittent, kan sifatnya intermittent. Ya, tidak bisa kalau dia masih harus dirawat selama 7 hari dalam seminggu itu belum belum indikasi untuk dilakukan perawatan di rumah. Ya, jadi eh, pelayanan kita itu bukan hanya kepada kliennya saja, tetapi kepada keluarganya, kepada caregivernya, bagaimana mereka harus mampu merawat sendiri. Ya, perawat tidak setiap hari berada di home health nursing. Tidak bisa semuanya ada di rumah sepanjang hari. Itu persyaratannya ada. Tolong dilihat kembali konsep layanan home health nursing yang diberikan di awal sekali. Ya, jadi itu ada beberapa persyaratan atau indikasi seseorang dilakukan perawatan di rumah. Dan memang perawatan stroke ini yang paling kompleks. Kalau yang lainnya saya kira masih bisa lah ya, misalnya pasien dengan colostomy bag, kemudian pasien dengan tracheostomy, itu eh, tidak seberat merawat pasien stroke. Karena pasien stroke yang apalagi yang paraplegia ya, yang seluruh ekstremitasnya memang kemudian lumpuh total gitu ya, itu sangat membutuhkan edukasi kepada keluarga. Tidak mungkin perawat tiap hari akan membolak-balik pasien itu, menolong kebersihan pasien, obat. Tidak, tidak demikian. Ya, kita memang harus memandirikan keluarga. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Anda sudah meluangkan waktu sampai dengan hampir setengah 10 malam ini. Mudah-mudahan saudara sukses. Sorry. Sukses semua, kemudian skripsinya cepat selesai ya. Yang sedang saya rapatkan hari ini dan besok itu tentang uji kompetensi, termasuk saudara yang akan uji kompetensi, bukan ya? Ini ini saudara kan masih proses sarjana sarjananya ya. Kayak yang mau ujian itu adalah kelas profesi. Saudara sekarang sedang bergerak dengan skripsi dan itu harus secepat mungkin ya saya doakan semoga semuanya berjalan dengan baik skripsinya ya. Jangan yang susah-susah lah kalau membuat skripsi. Yang penting sekarang paham dulu ya bagaimana membuat sebuah karya ilmiah di dalam bentuk skripsi. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali. Ini sudah screenshot belum? Belum, Ibu. Oke, silakan semuanya on kamera. Monggo silakan dipandu oleh si pen atau oleh moderator juga boleh lah. Baik, Ibu. Ya, Oke. untuk Ibu sekalian juga nanti raise hand ya, Bu ya. Oke, iya, raise hand. Saya tuh udah raise hand duluan. Ya, untuk kelas RKI boleh raise hand sama on cam semuanya. Oh ya, Ya, untuk oh ya. ya untuk slide 1, Ibu maaf, raise Lah, hand-nya raise hand-nya kok mati boleh dinyalain lagi oke. nanti. Sudah, tadi kok ini sendiri ya? Karena kita ngomong Bu. Ya, boleh satu di slide 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke, boleh dilanjut ke kelas yang lain. Untuk kelas B boleh raise hand. Untuk slide pertama, slide kedua, ya sudah untuk kelas B, bisa lanjut kelas. Ya, selanjutnya untuk kelas A bisa raise hand dan on cam. Itu Marsanda, Barsanda dan Ita kemana?
Di sini Bu ada. Iya, untuk slide 1, slide 2, ya sudah Ibu. Kasih, selamat istirahat, tidur yang nyenyak. Besok hari Minggu kemana? Refreshing? Atau masih ngurusin proposal skripsi gitu? Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Rina Wabillahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat istirahat ya. Waalaikumsalam, terima Hmm, kasih terima banyak ya kasih Bu. banyak Ibu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin live ya.